Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan ihsan. Selain nikmat iman, Islam, dan ihsan, Allah telah memberikan kita napas, Allah telah memberikan kita melihat, Allah telah memberikan kita mendengar, Allah telah memberikan kita berjalan. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmiah. Mencintai Nabi Muhammad adalah suatu kewajiban, tetapi bukan hanya suatu kewajiban, yaitu penghormatan dan rasa cinta kita. Kita bisa melebihi mencintai Nabi Muhammad lewat membaca sirah nabawiyah, berzikir dan berdoa, mengingatnya beliau dan menyebut namanya beliau. Membaca sirah nabawiyah, contohnya kita harus membaca sirah nabawiyah ketika Nabi lahir dan ketika Nabi ditinggal oleh ibunya dan ketika Nabi ditinggal oleh ayahnya. Itu bisa menguatkan kita, menambahkan rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berzikir dan berdoa, kita berzikir mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dan berdoa, kita berdoa sebelum berdoa dan sebelum menyebutkan hajat, kita senantiasa bermukadimah dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kita senantiasa bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan jangan pernah terlupakan untuk solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun solawatnya satu, misalkan solawatnya Nariyah, Ibrahimiyah, gak apa-apa, tetapi Allah membalasnya 10. Allah membalasnya 10 kali. Contoh dalilnya, man shalla alayya sholatan bi sallallahu alaihi wasallam biha asron. Barang siapa yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah membalasnya 10 kali. Dan masih banyak dalil-dalilnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, di dalil tersebut kita harus bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Malaikat saja bersalawat, masa kita tidak? Janganlah meninggalkan salawat, karena ketika kita tidak ada amalan yang untuk memasuki surga, maka ada amalan yang ini, yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Ketika kita misalkan mau dimasukkan ke dalam neraka, tetapi Nabi Muhammad menolak. Jangan, dia adalah umatku yang senantiasa bersolawat kepadaku. Masya Allah. Lalu apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadiah dikirimkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad diberi hadiah Isra Mi'raj? Karena Nabi Muhammad ditinggal oleh 2 orang penyelamatnya, penyemangat dakwahnya. Siapa itu 2 orang? Yaitu pamannya dan istrinya Siti Khadijah. Ketika Nabi Muhammad ditinggal oleh 2 orang penyemangat dakwahnya, Allah memberikan hadiah Isra Mi'raj kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'rajnya dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad bukan mimpi, tetapi
nyata, jasadnya ada, bersama ruhnya ada. Dari Masjidil Aqsa sampai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa Nabi berjalan. Nah, ketika itu Nabi setelah berjalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, Nabi diangkat ke langit pertama. Di langit pertama Nabi Muhammad didampingi oleh malaikat Jibril. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Wajahnya Nabi Adam itu dijelaskan di Berjanji membawa ketenangan, membawa kenyamanan. Lanjut, Nabi Muhammad pergi ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Yahya, sampai langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di langit keenam Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa itu Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah yang selamat dari apinya Namrud ketika mau dibakar. Lanjut, Allah mengangkatnya lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika Nabi mau datang ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad tidak didampingi oleh malaikat Jibril. Nabi sendirian ke Sidratul Muntaha. Nah, sesampainya di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mendengar suara gerat-geratnya pena, yaitu takdir-takdirnya manusia, takdir-takdirnya makhluk. Nah, Nabi Muhammad mendengar gerat-geratnya pena. Langsung Allah pengen berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Sesampainya Nabi Muhammad dan Allah itu berhadap-hadapan, Nabi Muhammad mengatakan, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad itu orangnya nggak mau, ketika suatu keistimewaan itu nggak mau sendirian. Nah, maka Allah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam untuk orang-orang soleh. Ketika Nabi Muhammad dengan berhadapan dengan Allah, Allah membuka cahayanya. Allah membuka cahayanya. Jangan sampai ketika Nabi Musa itu ingin bertemu dengan Allah, tetapi dengan cahaya pantulannya Allah itu mental. Nah, jadi Allah mau ketemu dengan Nabi Muhammad itu dikeluarin dulu hijab-hijab cahayanya. Lalu Allah memberikan tugas kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Apa itu tugasnya? Sholatnya 50 rakaat. Nah, ketika Nabi Muhammad mendapatkan tugas dari Allah untuk sholat 50 rakaat, Nabi turun. Nah, turun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menanyakan, wahai Nabi, apa yang kau dapatkan tugas dari Allah? Maka Nabi menjawab, aku mendapatkan tugas dari Allah sholat 50 rakaat. Apa kata Nabi Musa? Aduh, jangan, katanya. Kamu harus balik lagi kepada Allah untuk mengurangi tugasnya. Nah, lalu Nabi Muhammad mendengarkan ucapannya Nabi Musa, lalu Nabi Muhammad balik lagi kepada Allah. Terus sampai bulak-balik sekelas Nabi Musa itu orangnya selalu bertanya. Nabi Muhammad turun bertanya. Nah, ketika mentoknya turun secara drastis, Nabi Musa menanyakan lagi, wahai Nabi Muhammad, berapa dapat tugas engkau dari Allah? Kata Nabi Muhammad, aku mendapatkan tugas dari Allah sholat 5 waktu. Tapi Nabi Musa masih berat. Nabi Musa masih berat kepada umatnya yang sholat 5 waktu. Tapi kata Nabi Muhammad apa? Udahlah, katanya. Cukup, katanya. Nabi Muhammad malu untuk ke Allah, untuk ingin menggantikan lagi, malu. Begitu Nabi Muhammad turun,
turun kembali lagi ke tanah Mekah. Terus Nabi Muhammad mendiskusi dengan orang-orang soleh dan para sahabat-sahabatnya, yaitu Umar. Makanya kita santri jangan lupa untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita harus melebihi orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita harus melebihi daripada orang non santri atau santri. Kita harus melebihi mencintainya. Karena itu, ketika kita tidak ada amalan yang bisa masuk surga, tetapi kita ada amalan yang bisa masuk surga dengan membaca sholawat. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe dan komen.